Langkah selanjutnya yaitu menghitung periode struktur. Untuk periode struktur kita bisa lihat dari sini. Kita bisa lihat dari mode pertama tampak atas. Nah, jadi mode pertama itu RH, terjadi pergerakan RH dengan periode 2,01 detik. Oke. Nah, untuk nilai CT, koefisien CT itu kita bisa lihat di sini di SNI. Nah, jadi nilai CT itu berdasarkan dari sistem struktur yang kita gunakan. Jika menggunakan rangka pemikul momen, rangka bertahan pemikul momen, nilai CT-nya itu 0,0466, sedangkan nilai X di sini itu 0,9. Jadi ini sudah saya sesuaikan mengikuti sistem struktur yang tadi dibuat di sini. Di sebelah kanan ini sudah saya input nilai CT dan X untuk masing-masing sistem struktur. Jadi ini udah otomatis mengikuti sistem struktur yang kita buat. Selanjutnya itu menghitung periode fundamental pendekatan. Nah, di sini untuk periode fundamental pendekatan rumusnya itu dari nilai CT dikali H pangkat X. Di sini bisa kita lihat bahwa nilai CT itu 0,0466 dikali H, hanya tadi 37,8, ini pangkat X 0,9. Jadi didapatkan periode fundamental atau TA itu 1,22 detik. Nah, sedangkan nilai T max atau T maksimum itu kita hitung menggunakan persamaan CU dikalikan dengan TA atau periode pendekatan. Nah, untuk nilai CU sendiri kita tentukan berdasarkan parameter SD1. Nah, jadi karena SD1 kita naik ke atas sedikit 0,63, jadi lebih besar dari 0,4, nilai CU-nya itu 1,4. Ini juga sudah otomatis, nanti bisa lihat di sebelah kanan nilai CU. Nah, jadi didapatkan bahwa periode maksnya itu 1,715. Dari ketiga nilai periode tersebut itu kita bisa tentukan periode mana yang akan kita gunakan. Jadi bisa kita lihat bahwa nilai TC atau T yang dihitung, T aktual dari analisa struktur itu lebih besar dari T maksimum atau CUTA. Jadi di sini kita menggunakan nilai T sama dengan CUTA atau 1,715 detik. Nah, selanjutnya itu perhitungan koefisien respons seismik atau CS. Oke, kita scroll lagi untuk nilai CS di sini. Untuk nilai CS itu ditentukan oleh beberapa persamaan seperti pasal 78. Jadi kondisi yang pertama, untuk rumus nilai CS sendiri adalah SDS dibagi R dibagi I. Di sini R yang kita gunakan sesuai masing-masing arah. Untuk arah X karena kita menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus, R-nya 8, CD-nya omega-nya 3, CD-nya itu 5,5. Jadi didapatkan nilai CS itu 0,083.
hanya itu untuk perhitungan CS untuk T kurang dari TL. Jika T kurang dari TL, maka nilai CS max yang di sini sebutkan CS dihitung persamaan 31 yang tadi tidak perlu melebihi, artinya ini adalah nilai maksimum. Jadi nilai CS max-nya itu karena kondisi T di sini kurang dari TL, maka kita menggunakan persamaan 32. Nah, jadi untuk CS max-nya itu didapatkan bahwa nilai didapatkan dari nilai SD1 dibagi T dikali R per I. Nah, ini juga sudah dibuat formula sesuai sistem struktur yang kita gunakan. Nah, tetapi di sini juga disebutkan bahwa nilai CS harus tidak kurang dari, artinya nilai CS itu tidak boleh kurang dari persamaan 34 atau CS minimum. Jadi kita bisa lihat bahwa CS minimum itu adalah 0,044 SDS dikali I harus lebih besar dari 0,01. Itu juga sudah disesuaikan rumusnya sesuai nilai R yang kita gunakan. Nah, jadi berdasarkan 3 nilai CS tersebut didapatkan bahwa nilai CS dari persamaan 31 di sini itu nilainya lebih besar dari CS maksimum. Nah, artinya jika nilai CS lebih besar dari CS maksimum, kita menggunakan nilai CS itu senilai dengan CS max 0,0459. Selanjutnya yaitu menghitung gaya geser dasar seismik. Rumus dari gaya geser dasar seismik atau V itu adalah CS dikali V. Nilai CS yang kita gunakan dikalikan dengan total berat struktur yang kita hitung sebelumnya. Ini bisa kita lihat nilai CS di sini. Ini dengan CS dikalikan dengan total berat struktur atau WCS dikali W. Jadi didapatkan nilai gaya geser dasar seismik atau V sebesar 195 ton. Begitu. Langkah selanjutnya yaitu distribusi gaya geser dasar atau distribusi nilai V ini menjadi sebagai gaya lateral di masing-masing lantai. Kita lihat lagi di sini. Yang di sini. Oke. Distribusi vertikal gaya seismik. Di sini gaya seismik lateral Fx itu hasil dari perkalian CVx atau faktor distribusi vertikal, rumusnya ini dikali dengan gaya geser dasar atau V. Ini saya sudah buatkan perhitungannya. Bisa lihat untuk nilai CVx di sini perkalian rumusnya perkalian dari berat lantai yang ditinjau dikali tinggi lantai dibagi dengan total dari perkalian antara berat lantai dikali tinggi lantai. Nah, tapi di sini ada pangkat K. Nah, jadi sebelum kita hitung ini, kita hitung terlebih dahulu nilai K atau nilai eksponen berdasarkan dari T yang kita gunakan. Jadi untuk T kurang dari 0,5 nilai K sama dengan 1.
atau T lebih besar dari 2,5, nilai K sama dengan 2. Jika T di antara nilai kedua nilai ini, maka dilakukan interpolasi linier. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa nilai T yang kita gunakan adalah 1,716. Artinya nilainya itu di antara 0,5 sampai 0,25, sehingga didapatkan dari interpolasi nilai K itu 1,61. Nah, jadi di sini kita buatkan tabel berdasarkan lantai atau jumlah lantai yang kita tinjau. Ini sudah nge-link ke yang sebelumnya. Juga untuk berat struktur juga dibuat nge-link ke perhitungan sebelumnya. Terus untuk nilai H pangkat X, jadi H pangkat X itu kita sudah sesuaikan, jadi nilai H di lantai tersebut dipangkat dengan nilai K, begitu. Terus kita kalikan nilai W dikali H pangkat X, didapatkan ini, sehingga didapatkan nilai CPX. Jadi perkalian antara W dikali H pangkat X dibagi dengan total W dikali H pangkat X. Nah, jadi ini juga sudah nge-link, teman-teman bisa langsung gunakan. Dan untuk nilai FX atau gaya spesifik lateral di sini, itu kita bisa lihat bahwa nilai untuk masing-masing lantai adalah senilai dari CPX dikali dengan gaya geser dasar. Jadi di sini saya sudah bikin formulanya, itu CPX dikali gaya geser dasar untuk setiap lantai. Jadi bisa dilihat untuk lantai atap nilai FX-nya itu 34 ton, lantai 10 39 ton, lantai 8 lantai 9 32 ton, dan seterusnya. Di sini juga kita bisa cek distribusi vertikal atau CVX. Di sini nilainya itu harus 100%, artinya terbagi merata untuk semua lantai. Jika nilai yang di sini tidak 100%, harus dilakukan pengecekan kembali, kemungkinan ada yang belum sesuai atau tidak betul. Kita lihat di sini. Nah, untuk story shear itu adalah besaran gaya dari lantai di atasnya. Ini bisa kita lihat formulanya. Untuk story shear di lantai atap itu 34 ton sebesar FX di atas, sedangkan untuk lantai di bawahnya itu adalah kumulatif dari nilai FX di lantai yang bersangkutan ditambah lantai di atasnya. Bisa kita lihat bahwa nilai base shear di yang paling bawah itu 195,37 kilonewton sorry. Ya, jadi nilai yang paling bawah di sini itu harus sama dengan kumulatif dari nilai FX. Nah, untuk grafik sendiri, untuk grafik ini kita harus sesuaikan karena hanya 10 lantai, kita harus sesuaikan ini sampai di sini saja. Ini juga tarik ke sini. Gitu. Jadi bisa dilihat bahwa grafik gaya lateral seismik dari lantai dasar sampai lantai atap itu seperti ini, lebih seperti ini. Untuk perhitungan gaya gempa arah X, hanya itu untuk perhitungan arah Y kurang lebih sama. Jadi kita sesuaikan periode yang terjadi. Kita lihat lagi di sini periode arah X, akan lihat mod 2, periodenya itu
1,299 di sini periode yang aktual. Nah, untuk nilai CT mengikuti dari sistem struktur yang kita gunakan. Lihat lagi di sini nilai CT. Nah, kita cek di SNI. Nilai CT karena kita menggunakan kombinasi sistem rangka penghitung momen dan dinding geser, jadi kita menggunakan nilai CT 0,0488 dan nilai X 0,75. Kita cek lagi di sini. Sudah sesuai nilai C 0,0488 dan nilai X itu 0,75. Nah, untuk perhitungan TA prosedurnya sama yang sebelumnya, itu dari nilai CT dikali H pangkat X didapatkan 0,74 dan nilai CO juga sama. Untuk Tmax didapatkan 1,042. Nah, dari beberapa T tersebut itu kita gunakan nilai T 1,042 atau T sama dengan CUTA. Nah, selanjutnya itu untuk perhitungan nilai koefisien respons seismik atau CS itu juga sama, berdasarkan nilai STS dibagi R dan I. Ini juga sudah mengikuti sistem struktur di sesuai arah yang ditinjau. Dan CS max juga begitu. Dan nilai CS min juga sudah disesuaikan. Jadi kita menggunakan nilai CS sama dengan CS max karena nilai CS yang hasil perhitungan, nilai CS hasil perhitungan persamaan 31 di sini saya tambahkan dulu. 31 supaya lebih memudahkan kita mencari pasalnya di SNI 1726. Ya, betul. Nah, untuk gaya geser dasar, jadi dari nilai CS dikali dengan W yang kita hitung sebelumnya. Nilai W ini jadi ini CS dikali dengan nilai W. Untuk perhitungan nilai K ini sama menggunakan interpolasi dari ini. Nah, interpolasi berdasarkan T yang kita gunakan didapatkan nilai K 1,27, sehingga berdasarkan perhitungan di atas didapatkan nilai seperti tabel di bawah ini. Ini bisa kita lihat untuk besaran gaya lateral atau Fx. Di sini saya ganti Fy sesuai untuk memudahkan bahwa ini untuk arah Y, dan study shear-nya juga begitu. Ini juga kita harus sesuaikan mengikuti jumlah lantai yang kita gunakan. Demikian. Nah, sehingga setelah kita dapatkan nilai Fx dan nilai Fy di sini, kita bisa input ke dalam analisa software kita. Ini kita buka kembali. Nah, untuk menginput ke dalam software Etaps, di sini kita menggunakan apps, kita bisa klik di load pattern di sini EQX untuk arah X. Nah, kita bisa ganti menjadi user load. Ini arah Y juga kita ganti menjadi user load. Kita modify
Nah, di sini kita bisa input besaran gaya gempa yang telah kita analisa. Oke, kita input dulu untuk arah H. H, copy, paste. Oke, untuk arah Y juga sama. Y. Oke. Nah, oke, mari kita lihat untuk nilai yang telah kita running terlebih dahulu. Nah, jadi untuk arah H, beban arah X, kayak gempa arah X, ini bisa kita lihat udah masuk ke dalam struktur yang kita desain. Nilainya sama. Seperti kita input. Arah Y, itu arah Y. Oke, demikian pembahasan mengenai perhitungan gaya gempa menggunakan metode lateral static equivalent. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ya.